Selain bentuk tropozoid, kita bisa menemukan bentuk kista di dalam feses dan beberapa karakteristik yang bisa kita lihat untuk membedakan antara genus atau antar spesies. Kita bisa lihat pada slide ini. Yang pertama, kita bisa lihat sitoplasmanya, kemudian nukleus, kemudian membran inti berupa kromatin, apakah kromatinnya reguler dan tipis atau irregular dan kasar. Kemudian lihat kariosomnya, apakah sentral dan kecil atau apakah besar kemudian eksentrik, tidak di tengah. Kemudian kita bisa lihat badan kromatoid. Badan kromatoidnya bentuknya apakah ujungnya membulat seperti cerutu atau ujungnya runcing-runcing seperti gergaji. Kemudian kita lihat juga vakuola glikogen. Nah, kemudian itu untuk karakteristik amoeba. Untuk flagellata, kita bisa lihat apakah ada fibril atau sisa flagel di dalam kistanya. Pada slide ini kita bisa melihat perbandingan antara kista Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Kita lihat dari intinya. Untuk inti Entamoeba histolytica ada kariosom yang kecil berbentuk titik di tengah. Kemudian kromatin pada membran inti cenderung reguler, teratur, agak tipis. Nah, kemudian untuk Entamoeba coli kita lihat kariosomnya eksentrik di pinggir, agak tebal ya. Kemudian kromatinnya irregular, seperti manik-manik tebal pada membran inti. Kemudian kita lihat juga badan kromatoidnya. Untuk histolytica kita lihat seperti cerutu dengan ujung tumpul, panjang dengan ujung tumpul ya. Kemudian untuk Entamoeba coli kita lihat ujungnya runcing seperti gergaji. Kemudian kita lihat bandingkan jumlah inti. Nah, untuk Entamoeba histolytica itu 1 sampai 4. Jadi yang paling banyak intinya, yang paling matang, disebut juga kista infektif ya, kista matang. Ini berjumlahnya 4 intinya. Namun pada Entamoeba coli jumlah intinya bisa 1 sampai 8. Jadi yang paling banyak intinya jumlahnya adalah 8. Pada slide ini kita lihat kista Entamoeba hartmanni itu mirip dengan Entamoeba histolytica. Jumlah intinya juga 1 sampai 4. Namun ukurannya lebih kecil kayak dari Entamoeba histolytica. Nah, kemudian kista Endolimax nana kita bisa bedakan dari inti. Bentuk intinya kita jelas terlihat berbeda dengan Entamoeba. Nah, kemudian Iodamoeba juga sama ya. Kita bisa lihat dari bentuk inti yang berbeda. Slide ini merupakan sketsa dari Entamoeba histolytica, bentuk tropozoid dan kista. Kita lihat bagian-bagian tubuhnya, ada pseudopodia, ada endoplasma, ektoplasma, ya. Kemudian ada badan inklusi berupa eritrosit, kemudian ada nukleus yang membran intinya itu kromatinnya tipis, reguler. Kemudian ada kariosom yang padat di tengah seperti titik kecil. Kemudian kita lihat kistanya, ada prakista, ada kista matang. Kita lihat ada badan kromedial ya, berbentuk batang dengan bentuk tumpul di ujungnya, tidak runcing. Oke, nah kemudian di sini ada kista matang, namun kista infektifnya bukan 2, intinya yaitu 4. Dan inti 4 itu kalau sudah lepas di lingkungan,
maka dia akan bisa bertahan hidup pada kondisi lembab itu bertahan 12 hari, sedangkan di air dia bisa bertahan sampai 30 hari atau 1 bulan. Nah, kemudian dia bisa menginfeksi manusia yang sehat itu melalui air yang terkontaminasi, makanan yang terkontaminasi dari lalat ya yang mengkontaminasi makanan, kemudian dari kontak langsung dengan penderita. Slide ini memberikan contoh gambaran asli Entamoeba histolytica tropozoid dan kista dari sampel feces. Kita lihat di sini tropozoid panjang ya, kemudian ada badan inklusi di dalamnya berupa eritrosit. Kemudian kita lihat karena ini sudah diwarnai ya, kita lihat intinya bisa terlihat, membran intinya terlihat dan intinya ada kariosom di tengah berupa titik. Kemudian untuk kista kita bisa lihat juga dengan jelas karena ini sudah diwarnai. Nah, ini ada badan kromatid ya, badan kromatoid berbentuk batang seperti cerutu berujung tumpul. Kita juga bisa lihat intinya.